Halo teman-teman, berjumpa lagi. Pada video kali ini, Kak Rendi akan membahas tentang masa transisi dan dualisme nasional. Setelah peristiwa Super Semar, terjadi perbedaan persepsi antara Soekarno dan juga Soeharto. Kira-kira seperti apa ya masa transisi dan dualisme nasional itu? Yuk kita bahas. Nah teman-teman, sebelum kita membahas masa transisi nasional, kita akan membahas dulu definisi dari dualisme kepemimpinan nasional. Seperti apa ya? Dualisme kepemimpinan nasional didefinisikan sebagai kondisi di mana dalam suatu organisasi atau negara dipimpin oleh dua orang pemimpin. Coba deh kalian bayangkan Indonesia dipimpin oleh dua orang pemimpin. Nah, kita lanjut ya. Dualisme kepemimpinan nasional yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dengan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Nah, bayangkan. Jadi Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan dan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan. Nah, sebelumnya kita pernah membahas Super Semar, di mana adanya perbedaan penafsiran, surat perintah 11 Maret. Soekarno merasa Super Semar merupakan perintah pengamanan, sedangkan Soeharto merasa Super Semar merupakan penyerahan kekuasaan. Nah, kalau beda penafsiran seperti ini, pasti akan menimbulkan konflik dalam suatu negara. Seperti apa ya kelanjutan dari dualisme kepemimpinan nasional ini? Nah, teman-teman, yuk kita lihat bagaimana respon Soekarno menanggapi dualisme kepemimpinan nasional ini. Pada sidang umum keempat MPRS tanggal 22 Juni 1966, Soekarno menyampaikan pidato Nawaksara sebagai pertanggungjawabannya terhadap G30S. Akan tetapi, pidato itu ditolak oleh MPRS. Soekarno diminta melengkapi pidato tersebut. Lalu, Soekarno kembali memberikan responnya nih teman-teman. Pidato pelengkap Nawaksara disampaikan kembali oleh Soekarno pada 10 Januari 1967 dan lagi-lagi ditolak kembali oleh MPRS. Kenapa ya? MPRS menilai Soekarno tidak dapat memberikan pertanggungjawabannya secara politis atas G30S PKI. Lalu bagaimana ya kelanjutannya? Nah teman-teman, setelah pidato pertanggungjawaban Nawaksara dari Soekarno ditolak 2 kali, kira-kira terjadi apa lagi ya? Nah, kita bahas ya. Saat itu terjadi peralihan kekuasaan antara Presiden Soekarno kepada Soeharto. Kakak ulang lagi ya. Dualisme kepemimpinan menyebabkan kondisi politik terbelah nih menjadi dua, yaitu pihak Soekarno dan juga Soeharto. Dan pada saat itu, Soekarno semakin tersudut dan juga kehilangan kepercayaan rakyat. Kakak akan bahas prosesnya secara detail nih. Kalian simak ya. Pada tanggal 20 Februari 1967, Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka berdasarkan pada ketetapan MPRS nomor 15 tahun 1966. Nah, teman-teman, setelah surat itu, MPRS meresponnya pada tanggal 7 Maret 1967. MPRS mengeluarkan ketetapan MPRS nomor 33 MPRS garis miring 1967 dan juga memberikan jabatan presiden kepada Soeharto secara de jure. Nah, ini baru peralihan antara Soekarno kepada Soeharto. Kira-kira setelah ini terjadi apa lagi ya proses peralihan kekuasaan antara Presiden Soekarno kepada Soeharto? Nah, teman-teman, kita lanjutkan masa transisi pelantikan Presiden Soeharto. Yuk dilihat timeline yang sudah kakak buat. Di atas nih. Tanggal 12 Maret 1967, Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS, Jenderal Abdul Haris Nasution. Nah, kita lanjutkan lagi timeline-nya teman-teman. Nah, lihat di atas. Pada tanggal 27 Maret 1968, Soeharto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang umum kelima MPRS melalui TAP nomor 44 di tahun 1968. Nah, jadi pemberian kekuasaan tersebut menandai berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru. Nah, jadi sudah jelas ya ketika itu Presiden Soeharto sudah resmi menjadi Presiden Indonesia yang kedua setelah Presiden Soekarno. Lalu selanjutnya apalagi ya yang akan terjadi setelah pemberian kekuasaan ini? Nah, teman-teman, sesuai dengan keputusan MPRS, akhirnya Soeharto menjadi Presiden Indonesia yang kedua. Tapi kakak punya pertanyaan nih untuk kalian. Apakah menurut kalian proses peralihan ini sesuai dengan undang-undang yang ada pada saat itu? Atau adanya upaya kudeta? Coba deh dicari tahu lagi.
Nah, teman-teman, dengan beralihnya kekuasaan, akhirnya muncullah masa Orde Baru. Seperti apa ya masa Orde Baru? Kakak tunggu di video selanjutnya. Bye-bye!